وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Bismillah, kita mulai saja. Bismillah. Nah, insyaallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali tahsin qiraah, tahsin bacaan, yang dimana alhamdulillah kita sudah sampai di surah ke-111 ya, yaitu surah Al-Lahab. Ya, surah Al-Lahab, yang artinya juga Al-Lahab ini gejolak api ya. Isinya 5 ayat dan surah tergolong ke dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah. Walaupun surahnya pendek, tapi kalau sambil kita dalami maknanya, Masya Allah, ini suatu teguran ya. Begitu juga kalau kita meneliti lebih jauh ke tafsir serta asbabun nuzul. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah dari sisi pelafalan secara kaidah tajwid. Kaidah tajwid yang benar insyaallah taala. Mungkin bisa sambil dibuka Al-Qur'annya di surah Al-Lahab. Dan sebelum itu, seperti biasa, di surah sebelumnya yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, yaitu surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ini mundur, sudah kita pelajari di pekan sebelumnya 4 ayat. Insyaallah ini surah yang mudah, surah yang sudah familiar di telinga kita, bahkan juga sering kita lafalkan, sering kita bacakan. Maka sebelum kita masuk surah Al-Lahab, kita ulang terlebih dahulu surah Al-Ikhlas, surah ke-112, dengan sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas secara jama'i, secara berjamaah. Kita mulai dengan ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, insyaallah ini surah Al-Ikhlas, surah yang pekan lalu kita pelajari bersama-sama. Insyaallah di pertemuan kali ini kita masuk di surah ke-111, surah Al-Lahab, yang artinya gejolak api. Ini sudah disinggung beberapa pertemuan mengenai qalqalah ya, karena dari surah Al-Falaq kemudian Al-Ikhlas itu penutup ayatnya ditutup dengan qalqalah. Begitu juga di surah Al-Lahab ini. Di surah Al-Lahab ini setiap akhir ayatnya ditutup dengan hukum qalqalah ya, sifat qalqalah yang artinya mantul. Tapi berbeda di surah Al-Lahab ini di ayat pertama. Ya, di ayat pertama itu qalqalah tapi dengan tingkatan qalqalah yang akbar,
qalqalah yang paling besar, ya, akbar. Jadi qalqalah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang terbesarnya adalah maratibul qalqalah, yaitu qalqalah akbar, qalqalah yang besar. Mungkin ada beberapa versi, ya, tapi salah satunya yang ana ambil di dalam kitab Tuhfatul Atfal, ya, dan juga kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, matan Muqaddimah Al-Jazariyah itu menyebutnya dengan golongan akbar. Juga kitab Irsyadul Mufid, surah Al-Hab, ya. Ayat terakhir ayatnya senantiasa ditutup dengan qalqalah. Bisa dilihat, ya, di situ ada yang ayat pertama, ya, kecuali ayat pertama itu tingkatan qalqalahnya paling akbar, ya. Jadi ada 3 tingkatan. Ini tingkatan yang akbar. Jadi ada tingkatan yang seperti biasa, kasab, itu tingkatan biasa. Kemudian yang kedua, yang di tengah-tengah itu, ya, juga sama. Yang tingkatan ketiga ini adalah tingkatan dengan tasydid, yaitu di ayat pertama ini. Mari kita coba kita praktekkan secara bersama-sama, ya. Bisa sambil dilihat ayat pertama. Di sini tabbat, ba-nya ada tasydid terlebih dahulu, cuman enggak ada qalqalah. Qalqalahnya tidak dibaca karena dia di tengah-tengah kalimat, ya, tengah-tengah kalimat. Tapi di sini ada ta, dan di mana ta tersebut punya sifat namanya sifat hams. Sifat hams itu nafasnya mengalir, apalagi ketika sukun. Ketika dia mati, tabbat, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Tabbat, ya, tabbat, ya, ada tabbat, ada. Ta-nya ketika tabbat, ta-nya itu kan dia berharokat fathah, ada hamzah. Tab ditutup dengan ba, kemudian ba-nya ditutup dengan ta sukun. Tabbat. Nah, seperti itu. Dia ada kayak desisan nafas, bukan suara, ya. Bukan, kalau desisan suara seperti ini. Tabbat. Nah, tabbat. Kadang ada suka orang yang baca hamznya itu kayak c. Tabbat, ya, saking mungkin dia ingin lebih kentara, ya, hamznya tersebut, maka ada suaranya. Itu bukan mengalir suara. Hamz itu mengalirnya nafas. Jadi hanya hembusan nafas saja. Tabbat yada, da-nya panjang, ya. Kemudian nanti ba-nya ditutup dengan qalqalah akbar. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, seperti itu, ya. Kita ulangi sekali lagi, kemudian bisa diikutin. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Fadhal, bisa ikutin. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya. Jadi ketika mungkin butuh ini, ya, karena ada beberapa kalau ana dengar itu suka baca watab sama aja, ya, dengan qalqalah biasa. Tapi ini ditahan dulu, watab, ya, watab, bukan langsung watab, tapi watab, ya. Sekali lagi atau beberapa kali lagi nanti kita coba. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Fadhal. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya, ditekan dulu. Wa tabb. Ini bukan sifat isyraf, ya, berlebihan, tapi memang seperti itu cara baca qalqalah akbar, ya, qalqalah akbar. Sekali lagi, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Fadhal.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Masyaallah. Kemudian ayat kedua. Ya, ayat kedua itu ada mim fathah di depannya. Kebanyakan atau terkadang membaca mim fathah itu dia tidak dibuka, tapi seperti suaranya tebal. Bagaimana? Kalau orang Arab biasanya itu baca, apalagi ketika talaki misalkan dengan para masyayikh, itu disuruh dibuka. Fathah itu terbuka. Jadi bukan kadang kalau orang Indonesia kayak gitu kan, ya mungkin kebiasaan manggil ibunya gitu ya, ya mama atau apa, tapi orang Arab enggak dibuka. Ini juga sama ya, berarti ayat keduanya ya dibuka. Kemudian di sini ada ghain sukun. Ghain sukun berbeda dengan ain. Kalau di ain berbeda dengan hamzah. Kalau dia hamzah ma'ana, tapi karena dia ghain dia diputar dulu, dinaik ma'alna, bukan agna, dia enggak qalqalah, ghain tidak qalqalah, tapi ma'alna. Hati-hati, biasanya kalau kentaranya di surah Al-Fatihah ghairil magdu. Biasanya magdu enggak ada qalqalah di situ. Jadi ghairil magdu ini juga sama. Ma'alna kayak gitu ya. Kita coba ayat kedua masuk. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan bisa diikutin. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Ma-nya ada banyak nih di sini ya. Latihan ya. Ma ada 3. Ma pertama panjang, ma kedua juga ma tabi'i, ma ketiga juga ma tabi'i. Latihan pengucapan fathah di sini juga bagus ya. Sekali lagi kita coba. Ma'alna ya. Jadi dia diputar dulu. Alna ya. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Fadhal. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini juga hati-hati, bisa dilihat itu ain ya, setelah na ma'alna an. Jadi ain, bukan hamzah. Jadi bukan ma'alna an. Nah, karena suka kedengaran kayak gitu tuh. Ma'alna anhuma, padahal ini ain ya. Jadi ain itu berbeda dengan hamzah. Sekali lagi kita coba ayat kedua. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Insyaallah. Insyaallah dari segi hafal kita semua sudah hafal ya, surat Al-Lahab ini ya. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki bacaan yang sudah kita hafal ini dengan tahsin, dengan kajian tahsin seperti ini. Insyaallah ayat kedua tidak terlalu, mungkin di sini aghna ya, itu ghainnya harus di ayun ya. Ayat ketiga di sini ada shad sukun, jadi tebal. Sayos ya, sayos. Tapi ingat, tidak monyong, bukan sayos tapi sayos ya, sayos seperti itu. Ini. Kita coba ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Silakan. Sayasla naran dzata lahab.
La-nya panjang 2 harokat, na-nya panjang 2 harokat. Ya, jadi sayaslana, bukan langsung, bukan sayaslana, bukan, tapi la-nya panjangin dulu. Sayaslana, dzata lahab. Silakan. Sayaslana dzata lahab. Setelah ayat pertama, qalqalahnya mah biasa lagi ya. Lahab, tidak dipantulkan, tidak ditekankan. Lahab enggak, tapi lahab. Ini shotnya aja nih. Kita latihan shotnya lebih ditebalkan tanpa monyong ya. Plus la-nya dia panjang, na-nya juga panjang 2 harokat. Sayasla naran dzata lahab. Fadhal, silakan. Sayasla naran dzata lahab. Yang tebalnya itu sod ya, sod. Jadi hati-hati, sinnya udah terbawa tebal ya. Udah mulai bersiul karena sod itu dia ada seperti sifat sofir ya, sofir, sod ya, ada sifat seperti sifat zaidahnya sofir. Sa-nya masih biasa, sayas. Nah ketika ya masuk sod sukun, jadi sayasla naran dzata lahab. Dza, cara pengucapan huruf dza itu digigit sedikit aja ujung lidahnya. Ujung lidahnya jangan sepertiga lidah ya, atau seperempat, jangan dza gitu. Tapi ujungnya aja dikit. Dza. Tapi digigit, memang dia di torful lisan, bagian ujung lidah menempel kepada ujung gigi seri bagian atas. Makhraj za ya, berteman dengan sa dan juga dengan sa ya. To zo ya, zo za sa, zo za sa ya, zo za sa. Sa juga sama, kalau ada di sini insyaallah belum ketemu ya huruf sa. Tapi kalau sa juga sama, kita ketemunya za. Za digigit sedikit ujung lidahnya. Zata talahab. Kita coba sekali lagi ayat ketiga. Sayasla naran zata lahab. Fadhal. Sayasla naran zata lahab. Insyaallah. Ini sebelum jauh karena dia 5 ayat ya, kita ulangin dulu dari ayat pertama ya. Ayat pertama sampai ayat ketiga ya, kita baca per ayat, tapi sampai ayat ketiga dulu. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Fadhal. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Insyaallah. Kemudian ayat keempat biasanya digabung langsung saja ya. Walaupun kalau di sini ada tanda waqaf berhenti ya, tapi ini biasa lanjut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini biasanya haknya ada 2 nih. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Ya, hatab dia bukan hatab atau juga kha. Bukan khatab, tapi hatab. Hammalatal hatab, seperti itu. Kita coba.
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fadhal. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Insyaallah. Insyaallah mudah nih ayat keempat. Hanya haknya saja ya, hak tipisnya ini, hak kecilnya ini. Sekali lagi kita coba. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ta-nya juga tebal ya. Hatab. Bukan huruf ta diganti vokal menjadi o, hatob. Ya, hatob bukan kayak gitu, tapi tebal dia. Hatob. Sekali lagi ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Insyaallah ditutup di ayat kelima. Fi-nya panjang, ji-nya panjang, ha-nya panjang. Jadi fi jidha hablum mim masad. Silakan. Fi jidha hablum mim masad. Insyaallah di sini ada hak besar, ada hak kecil. Cara mengecek hak kita udah cukup atau belum ya di sini juga bisa. Kalau haknya dua-duanya sama berarti sama aja. Contoh misalkan fi jidha hablum mim masad, masih sama aja berarti itu, nggak ada bedanya. Ya, tapi kalau ada bedanya misalkan fi jidha hablum mim masad, berarti insyaallah ada perbedaan ya. Sekali lagi ayat terakhir. Fi jim ya, ini jim. Jadi bukan, dia nggak pecah, nggak kayak za, bukan fi zi, tapi dia jim, tebal dia, kuat. Di wastul lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Dia makhrajnya itu berada di tengah-tengah lidah. Fi ji, maka dia kuat. Fi jidha hablum mim masad. Silakan. Fi jidha hablum mim masad. Ditahan, hablum, ditahan dulu. Hablum, dua kali dia ditahan. 3 kali. Hablum, habis lum ke mim, dua kali ya. Hablum mim masad. Jadi jangan buru-buru, jangan hablum mim masad, harus ditahan dulu ya. Hablum mim masad, kayak gitu. Sekali lagi kita coba ayat terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Kita ulang dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Silakan. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tebal. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Insyaallah ya. Langsung saja kita coba satu-satu ya.
Dari Pak Rahman, fadhal Pak Rahman. Nah, jadi tekan dulu tabat. Nah, ada tasdid baknya. Nah, binya panjang Pak Rahman. Tabat yada abi lahab gitu. Tabat yada abi lahab wa tab. Nah, wa tab. Masya Allah. Lanjut. Masih ada kol-kolah di ghain tuh. Ya. Dia diputer dikit, dinaikin. Ma'alna gitu. Oh, lanjut. Nah, dia tebal. Itu mirip ke shin. Sayos. Kalau Pak Rahman tadi mirip ke shin, ya. Dia rada tebal dik. Tebelin lagi. Sayos. Ah, gitu. Hatab. Nah, ulangin lagi ayat terakhirnya. Ya, cukup. Ya, syukran Pak Rahman. Lanjut, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ulangin lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah. Lanjut. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Masya Allah. Sayasla. Tebelin lagi dikit. Sayas. Hati-hati, sa-nya ikutan tebel. Sayas, hati-hati. Sayas. Ya, sa-nya biasa aja lu. Sayas, nah begitu. Sayas lana rondatal lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Langsung dilepasin. Hatab. Karena dia tonya tebal, hati-hati, jadi keikat gitu bacanya. Hatab, nggak dilepasin. Ini langsung lepasin. Hatab. Nah, cukup. Lanjut. Ya, cukup. Masya Allah. Syukran. Pak Wildan, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Kurang tuh terakhirnya. Wa tab. Nah, gitu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Sayas. Tebelin. Sayasla naron zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Jazakallah, syukran. Pak Riki, fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Insyaallah, syukran bariki. Alhamdulillah. Tafadhal Pak Herman, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ditekan dulu watab gitu. Ayo belum Pak tuh Pak. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Bukan. Begini, watab. Wa tab. Belum tuh. Watab. Gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Cukup lah. Kurang lama dikit. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla Sanya biasa dulu. naran dzata lahab. Masyaallah. Jid. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Insyaallah. Syukran Pak Herman. Mangga Pak Hamada. Ya, syukran Pak Hamada, insyaallah. Kang Rifai, fadhal. Tanda. Kasab. Sin biasa. Alhamdulillah. Habib, fadhal. Baca. Ditahan. Watab. Ulang coba. Masih belum. Watab. Watab. Coba watab. Bisa. Ulang. Kurang lama dikit tapi nggak apa-apa. Lanjut. Masyaallah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Demikian. Wah, dah terang ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Ismayadi.
Alhamdulillah. Demikian surat Al-Ahzab untuk pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan. Seperti biasa, sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai surat Al-Ahzab ini. Tapi kalau cukup, berarti ya kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini di surah Al-Ahzab. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum atas. Oh, dia mau nanya? Betul. Kirain nggak ada yang nanya. Kalau olah sama iklab ini gimana kan? Iklab ya. Iklab itu masuknya ke bab nun sukun. Iya, iklab ya nun sukun. Jadi iklab itu ketika nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Itu beda lagi pembahasannya. Dia ada 3 tingkatan sama, cuman yang lebih sohihnya itu ditutup rapat. Misalkan mim ba'di, kan ada nun, ada mim dikit tuh di atasnya biasanya ya. Jadi seakan-akan bacanya kayak, karena kenapa? Makhrajnya di syafatain, nun juga dia mah di torful lisan, tapi ba ketemu ba makhrajnya kalau min ba'di kan kurang ini. Jadi dia mim ba'di. Ditutup sempurna mim ba'di atau ditutup sebagian ada dengungnya mim ba'di. Ketika saya talaki, ada guru saya mengambil pendapat yang tidak ditutup rapat, tapi ditutup sebagian, dibuka sebagian. Mim ba'di. Jadi terdengaran seperti dengung. Mim ba'di. Nah, itu iqlab itu masuk ke bab tersebut, Pak Riki. Ya. Bukan bak mantul itu saja. Bukan. Dia lebih ditekankannya itu karena ada nun sukunnya. Nah, jadi maka dia masuk ke bab nun sukun dia. Masuk ke bab nun sukun. Tapi kalau nggak ada nun sukun, ba misalkan biasa aja dia. Nah, tapi karena ada nun sukunnya ini di tengah-tengah itu. Nah, mungkin begitu perbedaan antara iklab dan qalqalah. Begitu. Ya, wa yakum bariki. Ya, Pak Mada, fadhol. Biasanya kan kita ya mungkin bagusnya juga kalau misalkan membaca Al-Quran itu kan ayat per ayat ya. Naam. Tapi kalau misalkan misalkan itu kadang disambung. Diwasol, ya. Misalkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas gitu. Itu kalau misalkan kita biasa membaca per ayat, jadi kalau misalkan mau nyambung itu agak susah. Nah, memang. Itu baiknya gimana, Pak? Kalau kita juga nyambung juga nggak apa-apa gitu, harus per ayat. Kalau ini anak tetap berpegang teguh ya, walaupun kadang pendek, kadang anak juga misalkan baca surat pendek gitu, hawa nafsu mah pengennya diwasol gitu biar cepet ya kan, biar cepet nih. Apalagi yang 3 ayat nih di Al-Kautsar misalkan 3 ayat, tapi karena itu dia akhir ayat, dia wakofnya wakof tam, paham ada sempurna lah gitu ya. Walaupun ada beberapa di surat Al-Baqarah ada yang harus disambung lagi ketika karena talaki itu dengan ayat berikutnya, ada di juz 2 kalau nggak salah. Tapi kalau surat-surat yang lain akhir ayat itu namanya wakof tam, dia sempurna, maka lebih baik kita berhenti. Kalau sudah kebiasaan berhenti, ya mau diwasol, menurut Anda sih lebih baik berhenti aja gitu. Jadi berhenti misalkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas, apalagi ketika sholat ya, ketika sholat lebih baik seperti itu. Tapi kalau lagi tilawah misalkan karena ngejar target, karena jam sekian harus sudah beres 1 juz misalkan gitu, karena ada kegiatan berikutnya, maka mau diwasol, fadhol wasol. Cara wasolnya itu dia lihat akhir ayat qul a'udzu birabbin nas. Kan kalau dia waqaf qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Tapi kalau diwasol lihat akhir ayatnya, sin ini dia harokatnya apa? Kalau harokatnya dhammah qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tapi kalau dia karena dia kasroh jadi seperti itu.
Ada tata cara Qul huwallahu ahadu lillahus somad. Dia nun wikoyah masuknya. Jadi Qul huwallahu ahadu lillah. Kalimat Allahnya jadi kasroh. Itu ada, emang ada syaratnya ngelihat ke akhir ayat disambung ke ayat berikutnya. Itu kalau mau tata cara wasol. Jadi bisa kita lihat secara manual ke Quran, ya, atau bisa kalau memang paham ada atau yang lainnya para jamaah sudah terbiasa wakaf, ya ahsan menurut ana lebih ahsan diwakafkan gitu. Lebih ahsan diwakafkan. Kalau mau diwasol dilihat lebih dahulu. Ini mengenai wakaf maupun wasol gitu. Di surah Al-Ikhlas sendiri kalau misalkan disambung Qul huwallahu ahad lillah bukan Qul huwallahu ahadullah. Bukan. Lillah. Iya, itu memang kaidahnya seperti itu. Karena dia hakikatnya silamnya itu kalau Qul huwallahu ahadullah ya kayak asing gitu ya. Jadi masuknya ke gorib nanti ayat-ayat yang asing. Tapi dia karena di sini dia dhammatain ahadun, dhammatain ketemu dengan hamzah di sini hamzah lafzul jalalah, maka dia menjadi Qul huwallahu ahadulillah. Ahadu sebenarnya ahadun kan kalau disambung berarti ahadun loh kan seperti itu gitu ya. Maka dengan kaidah yang ada dia menjadi silam pertama di lafzul jalalah menjadi kasroh ahadulillah, memudahkan cara pengucapan. Kalau dia tetap ahadullah kan pengucapannya juga lumayan rada sulit ya, rada sulit. Ini memudahkan karena untuk memudahkan litakhfif untuk memudahkan maka dibuat kaidah seperti itu. Ada tata caranya Pak Hamada, nanti bisa sambil belajar. Oh kalau ketemu ini seperti apa bacanya, seperti ini seperti apa baca, itu ada insyaallah. Ya. Afwan Pak Hamada. Baik. Alhamdulillah kalau sudah ada pertanyaan. Afwan tadi Anda nggak lihat ya, karena ada lihat. Oh nggak ada yang ngangkat tangan ya, udah kita tutup. Tapi ada ternyata 2 ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Asatidzah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yarhamukallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.